Kelakuan DPR ini udah aneh-aneh banget dah. Kalian sadar nggak sih kalau kalian itu babu rakyat? Nggak mungkin kan seluruh rakyat Indonesia ke gedung DPR terus rapat gitu atau misahin RUU, nggak mungkin. Makanya kami utuskan kalian tuh di situ buat nyampein aspirasi rakyat. Kalau rakyatnya ngomong A, kalian itu ngerjainnya A, bukan malah belok. Nah, dikarenakan kalian itu udah mau jadi babu rakyat, makanya kami gaji, kami kasih tunjangan, kami kasih duit di ketika rapat. Nggak mungkin kan seluruh rakyat Indonesia ini ngasih duitnya langsung ke kamu gitu rame-rame. Ini duitnya, ini duitnya, ini duitnya. Nggak mungkin, mati kamu kenjak. Rame banget tuh. Makanya kami kasih gaji kalian itu melalui pajak. Ntar pajaknya disatuin baru dikasih ke kamu. Makanya kalau kerja itu yang benar, jangan aneh-aneh dah. Teman-temanku, ini sangat berbahaya. Bayangkan kalian berhadapan dengan pejabat yang bisa memegang senjata, membawa tank dan pesawat tempur, di mana jika mereka tertangkap korupsi, hanya mau diadili di peradilan militer yang tentunya rawan penyalahgunaan kekuasaan. Kembalinya dui fungsi TNI juga dapat menjadi cikal bakal lahirnya kembali Orde Baru, yaitu di mana tentara menguasai perekonomian negara dan rakyat dibungkam. Teman-temanku, hari ini bisa menjadi hari terakhir di mana kita bisa bersuara. Oleh sebab itu, mari kita lawan dan mari kita tolak RUU TNI. Yap, seperti yang kita ketahui bersama bahwa DPR atau Dewan Perwakilan Rampok Indonesia telah mengesahkan RUU TNI. Saya kira apa yang menjadi aksi dan kritikan dari para netizen, dari para rakyat Indonesia yang selama ini menolak RUU TNI itu sia-sia saja. Faktanya bahwa DPR ini tidak mewakili suara rakyat, tetapi mewakili suara para koruptor, mewakili suara para penguasa yang haus terhadap kekuasaan. Dan saya kira rakyat harus bersabar saja, nikmati apa yang menjadi keputusan Dewan Perwakilan Rampok Indonesia. Nah, sahabat-sahabat, untuk itu kita simak dulu bagaimana komentar Abang Gondrong yang saya kira sangat cerdas apa yang menjadi komentarnya mengenai persoalan RUU TNI. Untuk itu langsung saja ke videonya. Halo guys. Halo. Soal pengesahan RUU TNI. Ya, jadi DPR ya baru saja mengesahkan rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia atau RUU TNI. Ya, meskipun pengesahan ini dianggap sebagai langkah penting ya katanya dalam memperbarui kerangka hukum di TNI. Saya rasa banyak pihak yang mempertanyakan dampaknya terhadap demokrasi dan tentunya terhadap tata kelola pemerintahan di negara kita. Nah, kalau kita lihat beberapa poin-poin utama dalam RUU TNI ini, yang pertama adalah soal perpanjangan usia prajurit. Nah, jadi usia pensiun prajurit TNI diperpanjang. Katanya ini untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Tapi saya rasa kebijakan ini justru berpotensi menghambat regenerasi di tubuh TNI sendiri. Karena dengan terus diisi oleh prajurit senior, maka kesempatan bagi generasi muda untuk berkembang tentunya semakin sedikit. Lalu soal yang kedua ini soal pelibatan TNI aktif dalam jabatan sipil. Ini yang ramai sekali dibicarakan. RUU ini memberikan peluang bagi anggota TNI aktif untuk menjabat di posisi sipil. Nah, meskipun pemerintah mengklaim bahwa ini bukan bentuk dui fungsi, ya banyak orang yang khawatir bahwa langkah ini akan membuka pintu lebar-lebar bagi politisasi militer yang seharusnya sudah ditinggalkan setelah era Orde Baru. Nah, lalu soal penguatan peran TNI dalam operasi militer selain perang atau OMSP. Jadi TNI diberikan peran lebih besar dalam penanganan bencana dan ancaman keamanan lainnya. Nah, tapi tanpa pengawasan yang ketat, hal ini bisa menjadi alat bagi militer untuk campur tangan dalam urusan sipil. Nah, kalau kita lihat bagaimana proses pengesahannya, saya rasa banyak yang menjadi pertanyaan. Yang pertama soal proses legislasinya. Proses legislasi yang terburu-buru. Pengesahan RUU ini dilakukan tanpa melibatkan masyarakat secara luas. Prosesnya sangat terburu-buru dan ini menunjukkan kurangnya transparansi dan akuntabilitas dari DPR. Dan ini adalah langkah mundur bagi demokrasi yang seharusnya mengedepankan partisipasi publik. Belum lagi soal besarnya resiko kembalinya dui fungsi militer.
Karena meskipun pemerintah menegaskan bahwa tidak ada niat untuk menghidupkan kembali di fungsi ABRI, tapi banyak kalangan yang skeptis dengan pernyataan ini. Betul. Karena pelibatan TNI dalam jabatan sipil tentunya pasti akan memicu konflik kepentingan dan akan merusak prinsip supremasi sipil. Belum lagi kalau kita bicara soal penyalahgunaan kekuasaan. Karena dengan memperkuat peran TNI dalam OMSP, ini resikonya besar sekali bahwa militer akan menyalahgunakan kekuasaan mereka. Karena sejarah menunjukkan bahwa keterlibatan militer dalam urusan sipil seringkali berujung pada pelanggaran hak asasi manusia. Jadi, ya kita lihat sendirilah bagaimana sikap dan arogansi militer saat ini gitu terhadap kritik. Dibilang daspula, dibilang otak kampungan dan sebagainya ketika kita menyampaikan kritik terhadap sebuah kebijakan. Nah yang terakhir soal regenerasi di militer sendiri. Karena kebijakan perpanjangan usia pensiun saya rasa dapat menyebabkan stagnasi di tubuh TNI. Generasi muda yang memiliki potensi dan inovasi baik ya mungkin tidak akan mendapatkan kesempatan karena mereka tidak bisa berkontribusi secara lebih maksimal karena jabatannya yang nggak ada, gitu, posisinya nggak ada. Dan yang lebih mengkhawatirkan dari semua itu adalah soal dampaknya terhadap demokrasi Indonesia. Pengesahan RUU TNI menimbulkan pertanyaan yang sangat serius tentang masa depan demokrasi di Indonesia. Reformasi pasca Orde Baru bertujuan untuk memastikan bahwa militer tetap berada di bawah kendali sipil. Tapi perubahan ini berpotensi membawa kita kembali ke era di mana militer memiliki kekuasaan yang jauh lebih besar dari seharusnya. Ya, saya rasa banyak hal yang harus dilakukan oleh pemerintah. Misalnya meningkatkan transparansi, pemerintah harus melibatkan masyarakat sipil dan pakar independen tentunya dalam implementasi undang-undang baru agar kebijakan yang diambil tidak merugikan prinsip-prinsip demokrasi seperti ini. Lalu soal pengawasan yang harus diperkuat. Mekanisme pengawasan yang ketat harus ditetapkan untuk memastikan bahwa pelibatan TNI ini dalam jabatan sipil atau OMSP pun ini tidak disalahgunakan. Dan tentunya yang ketiga adalah bahwa kita masyarakat butuh jaminan soal supremasi sipil, memastikan bahwa perubahan undang-undang ini tidak mengaburkan batas antara ranah sipil dan militer demi integritas demokrasi. Jadi ya saya rasa pengesahan RUU TNI ini adalah langkah besar mungkin yang akan bisa membawa harapan sekaligus banyak kekhawatiran gitu bagi masa depan Indonesia, terutama di dalam hal demokrasi. Karena di satu sisi perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit dan memperkuat peran TNI dalam menjaga keamanan negara. Tapi di sisi lain, proses pengesahan yang terburu-buru, potensi politisasi militer, dan resiko penyalahgunaan kekuasaan menjadi ancaman serius bagi demokrasi kita. Dan jika pemerintah tidak hati-hati, kita bisa melihat kembali ke masa lalu, di mana militer memiliki pengaruh besar dalam kehidupan politik dan tentunya kehidupan sosial di negara kita. Untuk itu, langkah-langkah pencegahan harus segera diambil agar reformasi hukum ini benar-benar bermanfaat tanpa mengorbankan prinsip-prinsip demokratis yang telah diperjuangkan dengan darah dan air mata.